Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamelia Rahmangani dari kelompok 1 mata kuliah Pancasila. Di sini saya sebagai moderator akan mempersilahkan kepada rekan-rekan saya untuk menjelaskan materi kami yaitu tentang pengantar pendidikan Pancasila. Kepada rekan-rekan saya, waktu dan tempatnya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi pertama pada bab 1 yaitu pengantar pendidikan Pancasila. Sebelumnya saya akan menyampaikan pendahuluan dari materi yang akan saya sampaikan. Yaitu pada bagian pendahuluan ini kita akan memahami sebuah konsep, hakikat dan perjalanan pendidikan Pancasila di Indonesia. Pada pasal 35 ayat 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Selain itu, juga ada pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, sistem pendidikan tinggi di Indonesia harus berdasarkan kepada Pancasila. Dapat kita lihat bersama, gambar tersebut menggambarkan bahwasanya masyarakat tengah melakukan gotong royong. Dari gambar ini terlihat bahwa gotong royong didasarkan atas semangat kebersamaan yang terwujud dalam semboyan filosofi hidup bangsa Indonesia, seperti dengan peribahasa yang bunyinya berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Manifestasi prinsip gotong royong dan solidaritas secara konkret dapat dibuktikan dalam bentuk pembayaran pajak yang dilakukan warga negara atau wajib pajak. Baik, pada poin A ini kita akan menelusuri konsep dan urgensi pendidikan Pancasila. Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, sesungguhnya nilai-nilai Pancasila sudah ada dan sudah dijalankan sebelum Pancasila itu sendiri dirumuskan dalam suatu sistem nilai. Sejak zaman dahulu, wilayah-wilayah Indonesia di Nusantara ini sudah memegang teguh nilai-nilai Pancasila itu sendiri, seperti contohnya masyarakat percaya terhadap Tuhan dan toleransi, musyawarah, gotong royong, solidaritas atau kesetiakawanan sosial. Munculnya permasalahan yang mendera Indonesia memperlihatkan bahwa telah tergerusnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, perlu diungkap berbagai permasalahan yang ada di negeri tercinta ini untuk mengetahui betapa pentingnya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Masalah yang pertama yaitu adalah masalah kesadaran perpajakan. Kesadaran perpajakan menjadi permasalahan utama bangsa ini, karena uang dari pajak menjadi tulang punggung pembiayaan pembangunan. APBN pada tahun 2016 sebesar 74,6% penerimaan negara berasal dari pajak. Masalah yang muncul adalah masih banyak wajib pajak perorangan maupun badan atau lembaga, instansi, perusahaan, dan lain-lain yang masih belum sadar dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Contohnya pada gambar tersebut, yaitu menikmati manfaat pembangunan tanpa berkontribusi membayar pajak. Hal ini diibaratkan seperti penumpang kereta api yang tidak membeli tiket namun menikmati transportasi tersebut. Masalah yang kedua yaitu adalah masalah korupsi. Transparansi Internasional atau TI merilis situasi korupsi di 188 negara untuk tahun 2015. Berdasarkan data dari TI tersebut, Indonesia masih menduduki peringkat 88 dalam urutan negara paling korup di dunia. Agar perilaku koruptif tersebut ke depan dapat makin direduksi, maka mata kuliah pendidikan Pancasila perlu diintensifkan di perguruan tinggi. Hal ini dikarenakan mahasiswa merupakan kelompok elit intelektual generasi muda calon-calon pejabat publik di kemudian hari. Seperti yang dapat kita lihat bersama, dari gambar tersebut menggambarkan adanya sekelompok mahasiswa yang tengah melakukan demonstrasi massa untuk menyampaikan pendapatnya tentang ketidaksetujuannya terhadap perilaku korupsi. Yang ketiga yaitu adalah masalah lingkungan. Indonesia dikenal sebagai paru-paru dunia, namun pada saat ini perlahan mulai luntur seiring dengan kasus pembakaran hutan, pembuangan sampah secara sembarangan, dan pembangunan yang tidak memperhatikan andal dan amdal. Seperti pada gambar tersebut, terdapat setumpuk sampah yang saat ini menjadi salah satu permasalahan negeri tercinta ini. Seperti yang dapat kita lihat bersama, adanya tumpukan-tumpukan sampah pada gambar tersebut saat ini menjadi masalah besar bagi negara Indonesia.
Selanjutnya yaitu adalah masalah yang keempat, yaitu masalah disintegrasi bangsa. Disintegrasi bangsa adalah sebuah keadaan di mana tidak bersatu padu dan menghilangnya keutuhan atau persatuan suatu bangsa yang akan menyebabkan suatu perpecahan. Ketika hal ini terjadi, bukan tidak mungkin akan terjadi pelepasan wilayah dari suatu negara tersebut. Seperti gambar yang dapat kita lihat bersama, yaitu menggambarkan suatu disintegrasi bangsa. Untuk materi selanjutnya, saya serahkan kepada pemateri kedua, yaitu Indriana. Kepada Indriana, saya persilahkan. Masalah selanjutnya yaitu masalah dekadensi moral. Dekadensi moral merupakan suatu kemerosotan moral yang terjadi pada individu yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu. Menurut Surur, pada tahun 2010 ada 3 faktor yang menyebabkan dekadensi moral. Di antaranya yaitu formulasi pendidikan moral dan lemahnya sistem evaluasi. Yang kedua yaitu kurangnya pembiasaan dalam pendidikan moral, dan yang ketiga yaitu kurangnya role model dalam pendidikan moral. Adapun dekadensi moral yang sering terjadi di dalam masyarakat yaitu seperti perzinahan, kriminal, membangkangnya anak kepada orang tua, dan pergaulan bebas. Adapun upaya yang dapat kita lakukan untuk mengatasi dekadensi moral yaitu seperti pengawasan dari orang tua, memberikan pendidikan karakter, penegakan hukum, dan meningkatkan pendidikan moral atau agama. Ke-8 yaitu masalah narkoba. Dilihat dari letak geografisnya, Indonesia adalah negara yang strategis. Namun, letak strategis Indonesia tidak hanya memberikan dampak positif, tetapi juga memberikan dampak negatif. Contohnya yaitu pemasaran obat-obat terlarang yang dijual secara bebas, dan tidak sedikit bandar narkoba warga asing yang membawa jet terlarang ke dalam negeri ini. Namun, sayangnya, sanksi yang diberikan terkesan kurang tegas sehingga tidak menimbulkan efek jera. Akibatnya, banyak generasi muda yang masa depannya suram karena kecanduan narkoba. Selanjutnya yaitu masalah penegakan hukum yang berkeadilan. Dapat dilihat dari gambar ilustrasi tersebut bahwasanya orang-orang yang tingkat perekonomiannya dan tingkat kekuasaannya tinggi mempunyai privilege yang tinggi pula dalam kehidupan sosial. Bila dibandingkan dengan orang-orang yang tingkat perekonomiannya dan kekuasaannya rendah, dengan kata lain tidak memiliki koneksi, maka terjadi ketimpangan di dalam hukum yang berkeadilan ini. Masalah selanjutnya yaitu masalah terorisme. Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman yang menimbulkan teror atau rasa takut yang berlebihan yang dapat menimbulkan korban massal, kekerasan dengan motif ideologi atau gangguan keamanan. Salah satu bentuk terorisme adalah aksi peledakan bom. Di Indonesia, berbagai aksi bom bunuh diri marak terjadi sejak tahun 2000. Salah satu yang paling banyak menelan korban dan menarik perhatian dunia adalah bom Bali 1. Upaya yang pemerintah lakukan dalam menangani kasus terorisme adalah dengan meminimalisir penyebab utama terorisme, merevisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Selain itu, pemerintah juga melakukan kerjasama internasional dalam menangani kasus terorisme yang sering terjadi di Indonesia. Pendidikan Pancasila juga mempunyai visi dan misi. Visi pendidikan Pancasila yaitu terwujudnya kepribadian sivitas akademika yang sesuai pada nilai-nilai Pancasila. Misi pendidikan Pancasila yaitu 1. Mengembangkan potensi akademika. Yang kedua yaitu menyiapkan peserta didik untuk berkehidupan dalam masyarakat, bangsa, dan negara. 3. Membangun budaya berpancasila, salah satu determinan kehidupan. 4. Mengkaji dan mengembangkan pendidikan Pancasila sebagai asisten pengetahuan terintegrasi dan disiplin ilmu sintetik. Kemudian, mengapa harus ada pendidikan Pancasila di perguruan tinggi? Di sini saya akan menjelaskan tentang menanya alasan diperlukannya pendidikan Pancasila. Apa alasan diperlukannya pendidikan Pancasila? Hal ini dikarenakan pendidikan Pancasila sangat diperlukan untuk membentuk karakter manusia yang profesional dan bermoral. Oleh karena itu, diselenggarakannya pendidikan Pancasila agar masyarakat paham tentang nilai-nilai ideologi Pancasila, dan mahasiswa diminta untuk berperan dalam masyarakat, yaitu dengan 1. Kesadaran gaya hidup sederhana dan cinta produk lokal. 2. Kesadaran tentang pentingnya penegakan hukum. Dan 3. Pentingnya kesadaran terhadap ideologi Pancasila. Di perguruan tinggi, pendidikan Pancasila bertujuan untuk memperkuat falsafah Pancasila
sebagai ideologi bangsa dan terwujudnya tujuan negara. C. Menggali sumber historis, sosiologis, yuridis, dan politik pendidikan Pancasila. 1. Sumber historis pendidikan Pancasila. Ini menjelaskan tentang sejarah falsafah ideologi bangsa yang memberikan kearifan di masa yang akan datang. 2. Sumber sosiologis pendidikan Pancasila. Sebagai warga negara bermasyarakat sangatlah penting bagi kehidupan guna untuk merumuskan masalah akibat konflik yang terjadi di kalangan masyarakat. 3. Sumber yuridis pendidikan Pancasila. Seperti kita ketahui, negara Indonesia merupakan negara hukum yang bertujuan untuk menegakkan undang-undang terutama di kalangan intelektual. 4. Sumber politik pendidikan Pancasila. Berasal dari fenomena kehidupan politik yang mendiagnosa untuk memformulasikan kehidupan politik dengan nilai-nilai Pancasila. D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila. 1. Dinamika pendidikan Pancasila. Sebagaimana diketahui, upaya pembudayaan atau pewarisan nilai-nilai Pancasila tersebut telah secara konsisten dilakukan sejak awal kemerdekaan sampai dengan sekarang. Pada saat kemerdekaan, nilai-nilai Pancasila dilakukan dalam bentuk pidato-pidato para tokoh bangsa dalam rapat-rapat yang disiarkan melalui radio dan surat kabar. Pada tanggal 1 Juli 1947 diterbitkan sebuah buku yang berisi pidato Bung Karno karena lahirnya Pancasila. Buku tersebut diterbitkan dengan maksud membentuk manusia Indonesia baru yang patriotik melalui pendidikan. Pada tahun 1961 terbit pula buku yang berjudul Penetapan 7 Bahan-bahan Pokok Indoktrinasi. Buku tersebut ditujukan kepada masyarakat umum dan aparatur negara. 2. Tantangan pendidikan Pancasila. Akibat perkembangan zaman, membuat Pancasila semakin hilang nilainya karena terjadi inovasi pada teknologi, membuat kebudayaan baru yang tadinya tidak mengenal teknologi menjadi kenal. Hal itu tidak bisa kita hindari karena bersifat lumrah. Karena itu, hidup harus selalu berkembang dan mengikuti zaman yang kian lama akan semakin modern. D. Mendeskripsikan esensi dan urgensi pendidikan Pancasila untuk masa depan. Menurut penjelasan pasal 35 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, yang dimaksud dengan mata kuliah pendidikan Pancasila adalah untuk memberikan pemahaman dan penghayatan kepada mahasiswa mengenai ideologi bangsa Indonesia dengan landasan sebagai berikut. 1. Pengantar perkuliahan pendidikan Pancasila. 2. Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. 3. Pancasila sebagai dasar negara. 4. Pancasila sebagai ideologi negara. 5. Pancasila sebagai sistem filsafat. 6. Pancasila sebagai sistem etika. Dan 7. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 menegaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi pendidikan agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokrasi serta bertanggung jawab. Pengertian mata kuliah pendidikan Pancasila. Mata kuliah pendidikan Pancasila merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar mahasiswa secara aktif mengembangkan potensi diri untuk memiliki pengetahuan, kepribadian, dan keahlian sesuai dengan program studi masing-masing. Selain itu, mahasiswa diharapkan mampu memberikan kontribusi dan kontributif dalam bermasyarakat, berbangsa, bernegara dengan mengacu kepada nilai-nilai Pancasila. Pentingnya mata kuliah pendidikan Pancasila. Pentingnya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi adalah untuk menjawab tantangan dunia dengan mempersiapkan warga negara yang mempunyai pengetahuan, pemahaman, penghargaan, penghayatan, komitmen, dan pola pengalaman Pancasila.
Hal tersebut ditunjukkan untuk melahirkan lulusan yang menjadi kekuatan inti pembangunan dan pemegang ekstaver kepemimpinan bangsa dalam setiap tingkat lembaga-lembaga negara, badan-badan negara, lembaga daerah, lembaga infrastruktur politik, lembaga-lembaga bisnis, dan profesi lainnya yang menjunjung tinggi nilai Pancasila. Sekian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.